Siap gerak. Kencangkan gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Untuk pembelajaran kita supaya lancar dan nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketua kelas silakan dipimpin doa. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai bersama kepada Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran siswa-siswi pada pembelajaran kali ini. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Terima kasih. Berarti semangat ya dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan sehat. Supaya kita memiliki rasa nasionalis yang tinggi kepada bangsa dan negara, silakan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siswa-siswi disilakan duduk kembali. Ini supaya kita fokus pada pembelajaran hari ini, belajar tentang pi dan budi pekerti. Kita explain terlebih dahulu supaya fokus pembelajarannya dan supaya semangat. Silakan berdiri dulu. Coba ikuti. Tepuk semangat. Yang kedua, saya akan ice breaking ala pelajaran pi. Ikuti apa yang saya perintahkan ya. 1, 2, 3. Ucapan tasbih, ucapan tasbih. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid.
Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Secara spontan, apa yang kamu lihat, apa yang saya perintahkan, yang kamu laksanakan. Coba semuanya pegang dagu. Bagus, tadi sudah fokus ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, bahwa pada hari ini kita akan menyampaikan materi pembelajaran tentang menghindari hibah dan melakukan tabayun. Jadi kita masih semangat ini pagi-pagi belajar ini. Coba akan saya kasih pertanyaan dengan beberapa pertanyaan. Tolong dijawab. Ini. Apakah kalian pernah bergosip? Pernah. Gosip itu sama dengan hibah. Kira-kira kalau menggosip enak apa tidak? Tidak. Kalau digosip marah apa tidak? Marah. Apakah pernah kalian berbuat keburukan dan orang lain membicarakan tentang Anda? Jadi kalau kalian pernah berbuat baik, berbuat buruk, terus kemudian diceritakan oleh orang lain, sakit hati apa tidak? Sakit. Apakah kalian pernah membeli barang baru? Pernah. Coba apa? Beli barang baru apa? iPhone. Apa lagi? Terus kemudian teman-temanmu atau orang lain menghibah tentang dirimu? Pernah? Itu hal yang biasa manusiawi ya. Manusiawi. Jadi pembelajaran kita akan membahas tentang itu. Jadi yang akan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, bahwa peserta didik mampu mendeskripsikan dampak negatif dari hibah. Jadi nanti kalian setelah belajar hari ini akan mampu untuk mendeskripsikan tentang dampak dari negatif hibah. Kalau dampak negatif hibah berarti baik dampak untuk diri sendiri yang dihibah maupun dampak orang yang dihibah, gitu ya. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengimplementasikan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kamu akan tahu dengan belajar hari ini, akan tahu apa sih hibah itu, apa sih tabayun itu, dan nanti insya Allah bisa dipahami. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perbedaan konten hibah dan kritik. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Terus yang selanjutnya, supaya kita tahu dan saya tahu kemampuan Anda tentang atau pengetahuan Anda sebelum kita belajar tentang hibah, akan saya kasih soal terlebih dahulu tentang ini pretest namanya ya. Pretest tentang hibah dan tabayun. Ini akan saya bagikan pretestnya satu-satu. Silakan pretest yang sudah saya buat untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah mengerjakan pretest secara baik, secara benar. Ini nanti akan saya nilai dan akan saya kelompokkan nilai tertinggi nanti jadi kelompok per kelompok. Terima kasih ya, kasih aplaus dulu.
tujuannya nanti kamu lihat, cermati dengan seksama. Setelah melihat video tersebut, nanti dari sekian kalian untuk menyampaikan pesan apa yang terdapat di dalam video tersebut yang berkaitan dengan pelajaran pada hari ini, yaitu tentang menghindari riba dan melakukan tabayun. Nah, silakan. Kok siap tugasku? Halo, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam ya. Kenapa banyak? Masih ya, ya lagi tua aja pun. Kau enak. Ekosistem yang tadi disebutkan dalam setiap kalimat peribahasa. Kasih aplaus dulu. Dari video yang sudah Bapak tontonkan untuk kalian, yuk 2 atau 3 orang untuk menyampaikan pesan apa yang ada di dalam video tersebut. Silakan yuk, tunjuk jari dulu. Siapa? Silakan. Ya, Adisti, silakan. Apa di dalamnya, tentang isinya apa, pesan yang ada? Karena apa? Kalau membicarakan keburukan orang lain, karena membicarakan keburukan orang lain dosa. Kasih aplaus dulu. Ternyata sangat bagus sekali. Yuk, satu lagi. Apa lagi? Silakan. Ayo, dari yang ditonton tadi, yuk Tia. Silakan. Tidak boleh riba. Karena apa riba itu? Bisa masuk neraka ya. Kasih aplaus untuk Mbak Tia. Oh, yang laki-lakinya coba, laki-laki. Si Revan. Ya, silakan. Silakan Revan, ayo. Ya, yang laki-laki atau mungkin Durun, ya, pesan apa yang disampaikan tadi dalam menonton? Kan kamu menonton tadi, apa kira-kira yang bisa ditangkap dalam untuk pembelajaran hari ini? Boleh dimakan lagi Kak, adalah perbuatan yang tercela karena sudah tercatat di surat Al-Hajj. Wih, malah ini sudah ada suratnya lengkap sekali dulu. Jadi saya Bapak simpulkan bahwa video tadi itu menceritakan tentang hibah. Kan ada tadi seorang perempuan yang menelpon kawannya, terus menceritakan kejelekan temannya. Nah, itu namanya hibah. Ketika orang menceritakan keburukan orang lain, itu namanya hibah. Dan orang lain itu apabila tahu kalau keburukan yang diceritakan, pasti tidak akan senang. Maka tadi digambarkan dalam hadisnya ada bahwa orang yang menghibah sama halnya memakan daging saudaranya. Itu jadi gawat sekali dan ini sangat tidak boleh dilakukan oleh manusia. Apalagi kalian yang sekarang masih jadi pelajar, nggak boleh menghibah, nggak boleh menceritakan orang lain. Toh kalau kita diceritakan kejelekan kita pun akan merasa tersakiti atau sakit hati. Itu ya, bisa dipahami. Selanjutnya tadi sudah saya nilai hasil pretest yang kalian isi. Ini
sangat baik sekali. Ini maka sudah dikelompokkan. Ini nanti untuk berkelompok ya, karena saya akan bikin kelompok pembelajaran untuk mendiskusikan. Jadi yang pertama ini ada, nanti kumpul di sini, maju dulu, nanti baru bikin kelompok ya. Jadi ada Durun Nafis, silakan. Ini untuk kelompok 1. Di sebelah sini aja, sebelah sini. 2 Adistia. Yang ketiga Final. Yang keempat Ade. Yang kelima Revan. Nah, ini sudah kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang menghindari hibah dan melakukan tabayun. Jadi apa sih hibah itu? Hibah adalah perbuatan membicarakan keburukan atau aib seseorang di belakangnya. Ini termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam agama Islam karena dapat merusak hubungan antara manusia dan merugikan orang yang dibicarakan. Benar apa tidak? Benar. Karena siapapun dirimu pasti punya aib dan kekurangan. Kalau aibnya dibicarakan orang lain, pasti kita akan merasa sakit hati. Nah, ketika aib kita dibicarakan oleh orang lain dan kita merasa sakit hati, itu namanya kita sedang diapa? Dihibah. Kita sedang dihibah. Maka kalau kamu sendiri dihibah, tidak senang atau sakit, maka kalian pun tidak boleh menghibah. Selanjutnya ini ada hadis tentang hibah. Sesungguhnya seseorang hamba akan terus menghibah saudaranya hingga dia mengatakan, sesungguhnya aku telah menemukan pada diri saudaraku ini seperti apa yang aku katakan tentangnya. Maka jika yang dikatakan itu ada pada saudaranya, sesungguhnya dia telah menggunjingnya. Dan jika tidak ada padanya, maka sesungguhnya dia telah menuduhnya dengan dusta. Maka tidak boleh kalau kita melihat keburukan orang lain, cukup disimpan oleh diri kita saja. Jangan lantas mulut kita katel ya, membicarakan orang lain, bahkan menambah-nambah. Karena ketika kita menghibah, ketika kita membicarakan orang lain, sama halnya kita memakan bangkai atau memakan daging orang yang kita hibah. Dapat ya? Selanjutnya dampak negatif dari hibah. Ini dampaknya. Dampak negatif dari hibah, 1, merusak hubungan sosial. Yang tadinya kawan akrab, hibahnya tidak ada rahasia lagi. Nah, begitu ada selisih sedikit, langsung kejelekan kita diceritakan oleh orang lain, maka merusak hubungan sosial. Yang tadinya teman akrab bisa jadi musuh gara-gara hibah. Yang kedua, mencemarkan nama baik. Jadi mencemarkan nama baik. Yang ketiga, menimbulkan fitnah. Yang keempat, dosa besar. Yang kelima, menghancurkan hati. Yang keenam, melemahkan iman. Ini dampak negatif dari hibah. Paham ya? Selanjutnya, cara menghindari hibah. Ini yang harus dihindari. Kalau kamu lagi diajak temanmu hibah, bagaimana? Cara menghindarinya adalah tidak mudah mempercayai berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Tuh caranya. Yang kedua, membiasakan untuk mawas diri. Mawas diri itu apa? Koreksi diri. Yang ketiga, mengingat-ingat kebaikan yang telah dilakukan orang lain. Ketika orang lain berbuat baik kepada kita, kita ingat, maka jangan dihibah. Terus yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh dan taat beribadah. Nah ini kan biasanya orang soleh taat beribadah ini ada di mana? Ada orang-orang yang senang pelajaran IPA itu loh.
fokus kepada hibah. Kalau lagi hibah, kamu langsung ngomong yang lain supaya apa? Tidak terjadi hibah. Terus yang selanjutnya lagi, menyadari sepenuhnya bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Sudah pasti semua orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka kalau kita sudah memahami itu semua, maka untuk apa hibah? Gak usah hibah, karena hibah itu termasuk tadi dalam dampak negatif adalah dosa besar. Jadi sama aja makan daging saudaranya. Selanjutnya yang kedua adalah tabayun. Ini kemarin orang tiga ini sedang dihibah ini. Nah sekarang tabayun. Apa sih tabayun? Tabayun adalah suatu konsep penting dalam Islam yang mengacu pada tindakan mencari kejelasan atau mengklarifikasi suatu informasi sebelum kita mempercayainya atau menyebarkannya lebih lanjut. Dalam bahasa yang lebih sederhana, tabayun bisa diartikan sebagai memastikan kebenaran suatu berita atau informasi. Tahu ya tabayun ya? Jadi ketika ada mendengar berita apa-apa, jangan langsung ini buru-buru dapat WA, langsung buru-buru kirim, sebarkan, share ke yang lain. Itu jangan. Kita tanyakan dulu kebenarannya. Itu namanya tabayun. Nah, jadi ketika kalian ini dibicarakan oleh orang lain, dibicarakan orang lain tentang kejelekannya, jangan langsung orang lain dilabrak, jangan langsung orang lain disalahkan, cari tahu dulu kebenarannya. Ini namanya tabayun. Terus cara-cara tabayun. Nah, cara-cara tabayun, ini kalau tabayun itu jangan sambil melotot, sambil marah-marah. Ini cara-cara tabayun. Satu, rajin membaca agar wawasan menjadi luas dan mendalam. Jadi rajin membaca pengetahuan lah supaya paham. Yang kedua, mengenal media yang memberikan informasi. Bisa jadi media yang memberi informasi mempunyai sifat keberpihakan ataupun netral. Terus yang ketiga, melakukan perbandingan berita antara media satu dengan yang lainnya. Yang keempat, apabila mendengar berita dari mulut ke mulut, maka harus dilakukan tabayun. Jangan sampai hanya mendengar gosip kemudian langsung percaya saja, melainkan perlu bukti yang nyata. Kalau kita sudah tabayun, insya Allah semuanya bisa dilakukan. Yang selanjutnya, terima kasih. Berarti itu pembelajaran tentang tabayun. Nah, setelah sudah saya sampaikan tentang tabayun, maka akan saya kasih tugas kelompok ya. Silakan tugas kelompok, nanti diisi tugasnya apa yang diperintahkan dalam tugas ini. Yuk, silakan. Monggo. Nah, akan dikerjakan. Nah, tulis yang bagus. Tulis yang bagus. Jelas. Ya boleh. Artinya yang artinya
Bagaimana? Apakah diskusinya sudah selesai? Belum. Yang satu hadis tentang tabayun. Quran tentang tabayun dan hadis tentang tabayun ya. Yang pendapat keduanya. Yang pertama hadis tentang hibah dan apa? Tentang hibah dan kedua tentang tabayun. Yang tabayun belum? Yang tabayun. Pak, pengalaman dalam kehidupan itu gimana, Pak? Ya, dalam kehidupanmu pernah dikena hibah apa tidak? Pengalamannya ditulis di situ. Yang tabayun ya? Ya. Iya. Ya, bagus. Ya, ya. Yang tabayun. Tabayun berarti mengartikan itu tabayun. 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 Coba saya ulang. Ini yang juga sudah harusnya. Iya, harusnya ada. Apakah tugas kelompoknya sudah selesai? Diskusinya? Sini dibawa ke depan, saya koreksi dan saya nilai. Kelompok satu sini. Ya, Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi yang kampus dulu untuk kita semua. Ternyata sangat luar biasa. Mengerjakan diskusi dengan sangat baik sekali. Selanjutnya, Bapak akan memberikan penilaian kerja kelompok
Isinya tinggal di checklist aja. Nah, ya silakan dicentang saja. Ya, silakan diisi antar teman. Ya, itu sesuai dengan diri Anda. Apakah sudah selesai? Ya, silakan diselesaikan. Yang dinilai setelah ya. Ya, silakan dikumpul. Belum, Pak. Setelah dilakukan penilaian diri sendiri dan antar teman, selanjutnya saya akan menyampaikan apakah pembelajaran hari ini, bikin kalian semangat? Ya. Jadi bagus pembelajaran hari ini. Coba saya tanya dengan beberapa pertanyaan. Kita sudah belajar tadi, mulai judulnya adalah menghindari hibah dan melakukan tabayun. Kalau kita menceritakan kejelekan orang lain namanya apa? Namanya apa? Kalau kita diajak teman, terus ada orang yang menceritakan kejelekan kita, sebaiknya kita memberi atau menjelaskan dulu kebenaran dari berita itu. Namanya apa? Namanya apa? Ya, bagus sekali. Berarti kalian sudah maksud apa yang dimaksud dengan hibah dan apa yang dimaksud dengan tabayun. Pokoknya tetap semangat di dalam belajar supaya kehidupan kita itu sesuai dengan aturan agama. Jadi untuk pembelajaran hari ini cukup sekian, dan untuk minggu yang akan datang atau pelajaran yang akan datang kita akan membahas tentang rukhsah dalam beribadah. Jadi rukhsah itu adalah kemurahan di dalam beribadah. Ketika kita sholat tidak bisa sambil berdiri, boleh sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk, boleh sambil berpegang, dan seterusnya. Gitu. Jadi silakan berkemas-kemas terlebih dahulu. Kemas-kemas, jangan sampai ada alat tulis atau apapun yang tertinggal. Terima kasih diucapkan, kasih aplaus dulu untuk kita semua atas pembelajaran ini.
kelasnya. Nah,